Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau mungkin selamat malam, kapanpun waktu Anda menonton video ini, karena saya tidak tahu persis tepatnya jam berapa saat Anda memulai memutar video ini. Perkenalkan, nama saya Daud. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Sosial dan Ekonomi untuk program studi manajemen dari Universitas Teknologi Nusantara. Jadi saat ini saya ditugaskan oleh dosen saya, Bapak Agung Tri Putranto, selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Keuangan untuk membuat video pembelajaran yang membahas terkait opsi. Tetapi di sini saya tidak sendirian, karena ada juga rekan saya, Bapak Abdul Rohim. Pak Daud, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Rohim. Saya mahasiswa di semester 4 dengan prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Sosial. Kemudian saya akan membantu Pak Daud untuk mempresentasikan mengenai opsi dan harga pasar opsi. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan saya diberikan kesempatan untuk membahas terkait opsi manajemen keuangan. Untuk yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu terkait definisi atau pengertian dari opsi. Opsi dalam manajemen keuangan ini adalah kontrak keuangan derivatif yang memberikan hak tetapi bukan suatu kewajiban kepada pemegang untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu atau pada tanggal tertentu. Untuk selanjutnya yang harus kita ketahui adalah komponen utama dalam opsi. Di antaranya ada pemegang opsi atau option holder, kemudian ada penerbit opsi atau option writer, lalu ada juga aset dasar atau underlying asset, kemudian ada harga pelaksanaan atau strike price, lalu ada premi opsi, dan juga ada tanggal kadaluarsa atau expiration date. Untuk selanjutnya kita bahas terkait keterangan komponen opsi yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada pemegang opsi atau option holder. Jadi untuk pemegang opsi ini adalah pihak yang membeli opsi dan memiliki hak, tetapi bukan kewajiban untuk mengeksekusi opsi. Lalu kemudian ada penerbit opsi atau option writer. Untuk penerbit opsi ini adalah pihak yang menjual opsi dan memiliki kewajiban jika opsi dieksekusi. Lalu ada aset dasar atau underlying asset. Aset ini yang menjadi dasar transaksi opsi seperti saham, obligasi, indeks atau komoditas. Kemudian ada harga pelaksanaan atau strike price. Ini adalah harga yang disepakati untuk membeli atau menjual aset dasar. Kemudian ada premi opsi. Premi opsi ini adalah biaya yang harus dibayarkan untuk membeli opsi. Dan ada tanggal kadaluarsa atau expiration date. Jadi untuk tanggal kadaluarsa ini adalah batas waktu opsi dapat dieksekusi. Untuk selanjutnya kita bahas terkait jenis-jenis opsi. Jadi opsi ini memiliki beberapa jenis. Jika berdasarkan hak, ini ada dua, yaitu call option dan put option. Kemudian jika berdasarkan waktu pelaksanaan juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada opsi Eropa dan juga opsi Amerika. Kemudian berdasarkan aset dasar ini kita bedakan menjadi 5, diantaranya ada saham, indeks, komoditas, mata uang, dan suku bunga. Untuk keterangan jenis opsi sebagai berikut. Yang pertama adalah call option. Ini adalah hak untuk membeli aset dasar. Lalu ada put option. Ini adalah hak untuk menjual aset dasar. Kemudian untuk opsi Eropa hanya dapat dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo. Sedangkan untuk opsi Amerika ini dapat dilaksanakan kapan saja sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya kita bahas terkait manfaat opsi. Jadi opsi ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya manfaat yang pertama adalah hedging atau perlindungan risiko. Jadi manfaatnya ini melindungi nilai portofolio dari fluktuasi harga pasar. Contoh,
membeli put option untuk mengantisipasi penurunan harga saham. Lalu kemudian untuk manfaat yang kedua itu adalah spekulasi. Ini untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga aset dasar tanpa harus memilikinya. Contoh, membeli call option jika harga aset diperkirakan akan naik. Lalu manfaat yang ketiga adalah untuk pendapatan tambahan. Jadi menjual opsi untuk mendapatkan premi sebagai penghasilan tambahan. Setelah manfaat, selanjutnya kita bahas terkait resiko opsi. Jadi opsi juga memiliki beberapa resiko. Di antaranya yang pertama adalah kehilangan premi jika opsi tidak digunakan. Lalu kemudian untuk resiko yang kedua, ini resiko pasar yang fluktuatif dan sulit diprediksi. Lalu kemudian yang ketiga, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang strategi opsi dan kondisi pasar. Contoh sederhana memahami konsep opsi. Untuk contoh yang pertama adalah call option atau hak membeli. Anda membeli opsi untuk membeli saham dengan harga strike 10.000, kemudian untuk premi opsinya 500. Jika harga pasar saham naik menjadi 12.000, maka keuntungannya 12.000 dikurangi 10.000, kemudian dikurangi lagi 500, jadi 1.500 per saham. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah put option atau hak menjual. Anda membeli opsi untuk menjual saham dengan harga strike 10.000, untuk premi opsinya 400. Jika harga pasar saham turun menjadi 8.000, maka untuk keuntungannya adalah 10.000 dikurangi 8.000, kemudian dikurangi lagi 400, hasilnya adalah 1.600 per saham. Jadi untuk kesimpulan dari beberapa yang sudah kita bahas tadi, bahwa opsi adalah instrumen keuangan yang fleksibel dan juga strategis untuk melindungi risiko atau untuk mendapatkan keuntungan. Namun untuk penggunaannya memerlukan pemahaman tentang mekanisme, istilah, dan juga risiko yang terkait. Untuk opsi beli atau call option, ini cocok jika Anda memprediksi harga akan naik. Lalu untuk opsi jual sendiri atau put option, ini cocok jika Anda memprediksi harga akan turun. Mungkin itu saja pembahasan terkait opsi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bapak Nur Rohid. Saya akan menjelaskan harga pasar opsi. Di antaranya, definisi harga pasar opsi, rumus harga pasar opsi, faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar opsi, contoh perhitungan harga pasar opsi, interpretasi, dan contoh kesimpulan. Definisi harga pasar opsi adalah biaya atau premi yang dibayar oleh pembeli opsi kepada penjual opsi untuk memperoleh hak membeli atau menjual aset atau underlying aset sesuai kontrak opsi. Harga pasar opsi terdiri dari komponen utama. Yang pertama, nilai intrinsik atau intrinsic value. Nilai real opsi berdasarkan selisih antara harga pasar, aset dasar, dan harga strike. Yang kedua, nilai waktu. Nilai tambahan yang mencerminkan waktu yang tersisa hingga jatuh tempo dan ekspektasi volatilitas pasar. Kemudian ada rumus harga pasar, di mana harga pasar opsi sama dengan nilai intrinsik ditambah nilai waktu. Komponen utama nilai intrinsik atau call option sama dengan harga pasar aset dikurangi strike jika positif. Yang kedua, nilai intrinsik atau put option sama dengan harga strike dikurangi harga pasar aset jika positif. Jika nilai intrinsik negatif, maka dianggap nol. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar opsi. Yang pertama adalah harga aset dasar. Harga opsi meningkat jika harga aset dasar naik atau untuk call option, atau turun untuk put option. Harga strike, semakin jauh harga strike dari harga pasar aset dasar, semakin rendah nilai intrinsik opsi. Yang ketiga, volatilitas pasar. Volatilitas yang lebih tinggi meningkatkan nilai waktu opsi karena peluang harga berubah menjadi lebih besar. Yang keempat, waktu hingga jatuh tempo.
Kemudian contoh perhitungan harga pasar opsi. Yang pertama mengenai call option. Harga pasar aset dasar atau saham sama dengan 120.000, harga strike sama dengan 110.000, premi opsi sama dengan 12.000. Maka perhitungan nilai instruksi sama dengan harga pasar dikurangi harga strike, yang mana harga pasarnya adalah 120.000 dikurangi 110.000 sama dengan 10.000. Yang kedua, perhitungan nilai waktu, di mana nilai waktu sama dengan premi opsi dikurangi nilai intrinsik sama dengan 12.000 dikurangi 10.000 sama dengan 2.000. Maka harga pasar opsi sama dengan 12.000. Kemudian yang B, put option. Harga pasar aset dasar atau saham sama dengan 90.000, harga strike 100.000, premi opsi 15.000. Maka perhitungan nilai intrinsiknya sama dengan harga strike dikurangi hasil harga pasar aset. Nilai intrinsik sama dengan 100.000 dikurangi 90.000, maka sama dengan 10.000. Yang kedua, perhitungan nilai intrinsik, nilai waktu premi sama dengan perhitungan nilai waktu sama dengan premi opsi dikurangi nilai intrinsik sama dengan 15.000 dikurangi 10.000 sama dengan 5.000. Maka harga pasar opsi sama dengan Rp 15.000. Interpretasi, contoh dan kesimpulan. Call option memiliki nilai intrinsik positif karena harga pasar aset lebih tinggi dari harga strike. Ini artinya opsi in the money atau yang put option juga memiliki nilai intrinsik positif karena harga pasar aset lebih rendah dari harga strike. Ini juga membuat opsi in the money atau ITM. Jadi kesimpulannya, harga opsi di pasar adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor seperti harga saham, dasar, volatilitas, waktu hingga jatuh tempo, dan tingkat suku bunga. Investor atau perusahaan yang menggunakan opsi perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk membuat keputusan bijaksana baik dalam strategi spekulatif maupun dalam lindung nilai atau hedging. Sekian, terima kasih.